Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah nyata, ini adalah kisah lama. Penyesalan seorang istri yang telah dinikahi oleh seorang pemuda soleh. Kisah dari Mariani berasal dari Pohua atau Gorontalo. Mariani adalah gadis desa yang menikmati masa-masa indah bersama sahabat-sahabatnya. Sebagai gadis awam, Mariani akhirnya terjebak dalam kubangan percintaan dengan seorang lelaki bernama Bobby. Bobby adalah pemuda yang hanya ingin menjalin hubungan pacaran saja, tanpa ada niat ingin menghalalkan. Hingga akhirnya orang tua Mariani menjodohkannya dengan seorang pemuda religius, tinggal sekampung dengannya. Pemuda itu bernama Arfan. Mariani merasa hidupnya hancur, karena ia harus terpaksa menikah dengan Arfan dan meninggalkan Bobby, kekasih hati yang sudah mengisi hari-harinya. Pernikahan itu pun terjadi. Namun ternyata Arfan tidak pernah menyentuh Mariani hingga 6 bulan pasca menikah. Meski hidup serumah, bahkan tidur sekamar, tetapi ternyata selama 6 bulan lamanya Arfan hanya tidur di lantai beralaskan tikar. Waktu terus bergulir hingga akhirnya membuat benih-benih cinta itu tumbuh di hati Mariani. Namun Mariani mulai kebingungan karena Arfan suaminya sudah 6 bulan lamanya belum menyentuhnya. Hingga suatu malam, saat Arfan sedang sakit dan tetap saja tidur di lantai beralaskan tikar, Mariani dengan perlahan mendekatinya. Hatinya ingin sekali memperlakukan Arfan layaknya suaminya, menyelimuti, mengompres badannya yang panas, bahkan ingin sekali mendekapnya. Namun ia tidak berani melakukannya, karena memang sudah 6 bulan lamanya Arfan bersikap dingin padanya. Hingga beberapa menit kemudian, Arfan terjaga dari tidurnya dan mendapati Mariani duduk di sampingnya. "Afwan, Dek, kau belum tidur? Kenapa ada di bawah? Nanti kau kedinginan. Ayo naik lagi ke ranjangmu dan tidur lagi. Nanti besok kau capek dan jatuh sakit." Kenapa sikapmu selama ini begitu dingin kepadaku? Kau bahkan tidak pernah menyentuhku, sekalipun menjabat tanganku. Bukankah aku ini istrimu? Bukankah aku telah halal buatmu? Apa artinya diriku bagimu? Jika kau tidak mencintaiku, lantas mengapa kau menikahi aku, Kak? Mengapa? "Dek, jangan kau bertanya pada kakak tentang perasaan ini padamu. Karena sesungguhnya kakak begitu sangat mencintaimu. Tetapi sebaliknya tanyakanlah pada dirimu sendiri. Apakah saat ini telah ada cinta untuk kakak? Kakak tahu, dan kakak yakin suatu saat kau akan bertanya, mengapa selama ini sikap kakak begitu dingin padamu? Sebelumnya kakak minta maaf, Dek, bila semuanya baru kakak kabarkan malam ini. Kau mau tahu sebenarnya? Kau mau tahu apa sebenarnya maksud kakak dengan semua ini?" Aku mau tahu, Kak. Kenapa kau melakukan ini kepadaku? Kenapa kakak tega melakukan ini padaku, Kak? Kenapa? Mengapa, Kak? "Dek, kau tahu apa itu pelacur? Dan apa pekerjaan seorang pelacur?" "Afwan, Dek. Dalam pemahaman kakak, seorang pelacur adalah wanita penghibur yang kerjanya melayani para lelaki hidung belang untuk mendapatkan materi tanpa peduli apakah di hatinya ada cinta untuk lelaki itu atau tidak. Bahkan seorang pelacur terkadang harus meneteskan air mata manakala dia harus melayani lelaki yang tidak dia cintai. Bahkan dia sendiri tidak merasakan kesedangan.
dengan apa yang sedang terjadi saat itu. Dan kakak tidak ingin itu terjadi padamu, Dek. Karena kau bukan pelacur. Kau istriku. Kau bukan pelacur, Dek. Betapa bejatnya kakak ketika kakak memaksamu harus melayaniku dengan paksa saat malam pertama pernikahan kita. Sedangkan di hatimu tidak ada cinta sama sekali buat kakak. Alangkah berdosanya kakak bila saat melampiaskan birahi kakak padamu malam itu. Sementara yang ada dalam benakmu bukanlah kakak, tetapi ada lelaki lain. Kau mau tahu, Dek? Sehari sebelum pernikahan kita, kakak sempat datang ke rumahmu untuk memenuhi undangan bapakmu. Namun begitu kakak sampai tepat berada di depan pintu gerbang rumahmu, kakak melihat dengan mata kepala kakak sendiri kesedihanmu yang kau lampiaskan pada kekasihmu Bobby. Kau ungkapkan bahwa kau tidak mencintai kakak. Kau ungkapkan bahwa kau hanya mencintai Bobby selamanya. Kau tahu, Dek, saat itu kakak merasa bahwa kakak telah merampas kebahagiaanmu. Dan kakak yakin bahwa kau menerima pinangan kakak ini karena terpaksa. Kakak juga mempelajari sikapmu saat di pelaminan. Begitu sedihnya hatimu saat bersanding di pelaminan bersama kakak. Lantas, haruskah kakak egois dengan mengabaikan apa yang kau rasakan saat itu? Sementara tanpa memperdulikan perasaanmu, kakak terpaksa menunaikan kewajiban sebagai seorang suami pada malam pertama. Sementara kau sendiri seolah mematung dan berderai air mata seperti seorang pelacur. Kau istriku, Dek. Sekali lagi kau istriku. Kau tahu, kakak begitu sangat mencintaimu dan akan menunaikan semua itu manakala di hatimu sudah ada cinta untuk kakak, agar kau tidak merasa diperkosa hak-hakmu, agar kau menikmati apa yang kita lakukan bersama. Dan alhamdulillah, apabila hari ini kau sudah mencintai kakak, dan kakak juga sangat bersyukur jika hari ini kau telah melupakan mantan kekasihmu itu. Beberapa hari ini kakak perhatikan kau juga sudah mengenakan busana yang syar'i. Pinta kakak padamu, Dek, luruskan lagi niatmu. Kalau kemarin kau mengenakan busana syar'i itu hanya untuk menyenangkan hati kakak, maka sekarang luruskan niatmu. Niatkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya tentunya untuk kakak. Uhibbuki mithla ma anti, uhibbuki kaifa ma kunti, wa mahma kana mahma sara, anti habibati, anti زوجتي أنت حبيبتي.